Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Pak. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan ya. Apalagi sekarang kita terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh ini kita mau tidak mau ya untuk memaksakan diri ya melek teknologi ya. Nah, jangan lupa di masa sekarang ini ya, di masa pandemi, kalian minimal harus bisa memakai masker pada saat bepergian. Kemudian untuk materi yang saya sampaikan ya, itu mengenai penelitian sejarah ya. Mungkin di sini Bapak akan mereview pembelajaran di minggu kemarin ya. Langkah pertama dan langkah kedua metode penelitian sejarah. Yang pertama adalah menentukan topik ya. Yang kedua adalah heuristik. Coba di sini masih ada yang ingat apa sih yang dimaksud dengan heuristik? Coba siapa? Saya, Pak. Oh, Maman, silakan Man. Kalau nggak salah kemarin tuh Bapak bilang heuristik itu ngumpulin sumber kayak buku gitu, Pak. Jawabannya sangat bagus sekali. Bapak catat ya namanya ya. Untuk Ya, menambah Pak. nilai juga ya. Nah, jadi yang lain ayo silahkan. Nanti kalau Bapak berikan pertanyaan, kalian harus cepat merespon ya. Karena memang itu bagian dari proses penilaian. Nah, kita tampilkan PowerPoint-nya di sini kan materi tentang penelitian sejarah ya, terutama bagian yang ketiga yaitu proses verifikasi atau kritik ya. Di sini ada kompetensi dasar ya. Yang pertama adalah memahami langkah-langkah penelitian. Tujuan yang ingin Bapak sampaikan adalah kalian bisa menyimpulkan langkah-langkah penelitian sejarah ya, yaitu langkah. Bapak akan tampilkan gambar dulu ya. Kira-kira ini pernah kalian lihat gak? Itu kabar bohong itu hoax. Masa sekarang ya, dengan teknologi yang semakin maju, itu banyak bermunculan isu-isu atau berita-berita yang bisa memancing terutama hal-hal negatif ya. Sekarang ini ada ya, rame ya. Jadi Bapak ingin aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Di sini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi kita akan bicara tentang di sejarah itu bicara tentang mengkritisi sumber-sumber yang ada. Nah, dengan cara mengkritisi ya setelah kita mengumpulkan sumber ya itu harus dikritisi dulu, terutama menguji keaslian data ya, dimana dalam proses menguji keaslian data kita perlu mencek dan merecek ya, membandingkan data ya benar atau tidak ya. Tahap kritik itu kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah memperlihatkan ya aspek eksternalnya. Jadi kemudian yang kedua mungkin di sini adalah aspek internal ya, melihat fenomena-fenomena sekarang ya, terutama tentang adanya berita hoax ya. Ini kan rame banget ya, lihat aja ilustrasi yang Bapak tampilkan di sini. Era modern itu hoax sudah biasa di sini, dan itu memang berisi sebuah konten-konten negatif. Kemudian berita hoax itu memang dibuat ya sama orang-orang jahat yang biasanya memang malas baca ya, terutama untuk hoax itu kalian jangan main-main loh ya, kalian bisa dipidanakan ya, dipidanakan karena memang menyebarkan berita bohong ya. Ini kan dampaknya sangat besar sekali ya. Sekarang ya kalian kan udah unduh tuh LKPD ya.
LKPD yang Bapak share di grup WA ya. Yang Bapak share di grup WA ya. Silahkan kalian unduh ya. Dan sekarang setelah mengunduh LKPD-nya ya, kalian langsung berdiskusi ya. Dan jangan lupa ya, diskusinya harus men-screenshot ya, men-screenshot supaya kelihatan ya. Dan nanti kirim ke WA Bapak aja ya. Oke, silahkan didiskusikan terlebih dahulu ya. Oke, selesai berdiskusi. Kira apa yang ada seseorang yang bisa menyampaikan ya hasil diskusinya? Silakan Man, boleh kamu menyampaikan diskusi yang ada di lembar LKPD. Ya Pak, Ya. ini tadi kita diskusi tentang kritik eksternal dan juga kritik internal. Jadi menurut saya kritik eksternal itu dan teman-teman, kita tuh harus menelusuri dulu berita tersebut. Kemudian kita cari tahu nih yang nulisnya tuh siapa, kemudian siapa yang nerbitinnya. Jadi kita tahu nih kredibilitasnya. Terus yang kedua itu kritik internal. Nah ini kita tuh nguji benar nggak sih beritanya. Jadi apa yang disampaikan dalam berita tersebut benar nggak, ada buktinya nggak. Nah kita bandingkan dengan yang lain. Itu Pak kalau menurut saya dan teman-teman. Bagus sekali jawabanmu. Jadi memang inti dari pembelajarannya ya, dengan dari diskusi tadi memang kita bisa mengkomparasikan langkah dari penelitian sejarah ini, salah satunya adalah kritik untuk kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita bisa mencek ya, supaya kita tidak terbawa arus negatif. Demikian ya penjelasan dari Bapak ya. Silakan di sini ada yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan dari materi yang sudah Bapak jelaskan ya. Silakan ada yang bisa menyimpulkan. Saya Pak. Iya Eka, silakan Eka. Iya Pak, jadi yang saya tangkap pembelajaran hari ini, kalau kita itu nggak boleh gampang percaya dengan berita gitu ya Pak. Jadi harus ditelusuri dulu, harus dikritik dulu, harus dicari tahu dulu asli atau tidaknya gitu berita atau sumber itu. Jadi itu yang saya dapatkan. Apalagi kan sekarang hampir tiap waktu gitu ya Pak, kita tuh buka HP, kemudian di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, kita sering lihat berita-berita gitu. Dan beritanya memang cepat sekali gitu ya Pak. Kadang saya juga suka bingung gitu. Berita yang benernya itu yang mana gitu. Nah, dari pembelajaran hari ini jadi saya tahu gitu. Intinya harus lebih banyak baca juga gitu. Jadi jangan berita satu langsung dipercaya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sekali Eka ya, penjelasan dari Eka itu memang sejarah itu memang bukan melulu tentang masa lalu aja ya, tapi aplikasinya sendiri ya itu bisa diterapkan di masa-masa sekarang ya. Oke, setelah kalian paham ya materi yang sudah Bapak sampaikan ya, silakan kalian melakukan post test terlebih dahulu ya. Ada 5 soal PG. Jadi kenapa Bapak tidak melakukan absensi? Karena menjawab pertanyaan di Google Form yang sudah Bapak sampaikan di post test itu udah kelihatan siapa-siapa aja yang hadir di sini. Silakan Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mengisi lembar post test yang sudah Bapak sampaikan ya. Untuk penugasannya kalian tolong artikel berita hoax dan bandingkan dengan berita yang benar ya. Silahkan nanti cari di internet dan nanti kumpulkan di Edmodo atau boleh kirim ke grup WA langsung ya. Untuk materi di minggu depan ya akan mempelajari tentang tahapan interpretasi dan juga historiografi. Dan jangan lupa dibaca dulu ya. Kali ini ya cukup sudah aja ya. Untuk ya silakan Maman untuk melakukan doa terlebih dahulu. Siapa?
Ya, Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Makasih Pak. ya sama-sama.